Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem, khususnya Jemaat HKBP Bumi Anggrek Resort Bumi Anggrek Bekasi. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Selasa 20 Januari 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku yang di nomor 248 baitnya yang ke-6. Bagian firman Tuhan yang ditetapkan HKBP sebagai ayat harian hari ini adalah yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikianlah firman Tuhan. Perasaan apakah yang muncul dalam diri kita atau diri kebanyakan orang jika dia dalam kondisi yang lemah? Misalnya ketika sakit, entah sakit yang baru muncul maupun yang sudah menahun, atau ketika keuangan keluarga lemah lesu dan tak berdaya memenuhi kebutuhan keluarga, atau ketika apa yang diharapkan dan didoakan tidak kunjung datang. Biasanya perasaan yang muncul adalah kesedihan dan bahkan marah. Akibatnya, tindakan yang mengikuti perasaan itu adalah murung, menarik diri dari persekutuan, marah-marah kepada pasangan atau anak, bahkan menyalahkan Tuhan karena doa-doanya tidak dikabulkan. Namun tidak demikian yang terjadi pada diri Rasul Paulus. Ada suatu kelemahan dalam dirinya yang dia sebut duri dalam daging. Sudah 3 kali ia berdoa supaya Allah mengambil kelemahan itu dari dalam dirinya. Namun ternyata Allah membiarkan kelemahan itu menetap dalam diri Paulus. Lalu perasaan apa yang muncul dalam diri Paulus? Apakah ia marah atau sedih? Tidak. Justru Paulus malah bermegah dalam kelemahannya itu. Ia tidak mengatakan, ini sungguh sebuah petaka yang menyusahkan hati. Ia juga tidak mengatakan, Allah sungguh tidak adil karena tidak menjawab doaku, padahal aku telah berbakti begitu banyak bagi dia. Bukan itu apa yang dikatakan Paulus. Justru malahan ia mengatakan, terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku. Apakah yang menjadi atau membuat pembeda sikap dan perasaan Paulus dibandingkan dengan orang kebanyakan? Ada beberapa hal yang kita bisa dapat sebagai jawabannya berdasarkan ayat renungan kita hari ini. Pertama, menerima jawaban dan ketetapan Tuhan sebagai yang terbaik bagi hidupnya. Paulus mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Dalam sekelumit bagian dari kalimat ini, Paulus menegaskan bahwa percaya dan bersandar kepada jawaban Tuhan sepenuhnya. Yang walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang dia minta, namun itulah yang terbaik bagi dirinya. Dari hal ini firman Tuhan ingin berkata kepada kita, bahwa Allah tahu yang terbaik bagi kita. Sekalipun apa yang menjadi jawaban Tuhan atas doa kita tidak sesuai dengan yang kita minta, namun Tuhan tahu itu yang terbaik bagi kita. Dan sikap yang mempercayai serta menerima jawaban Tuhan adalah sikap yang akan membuat kita terhindar dari perasaan sedih yang pada akhirnya semakin membuat kita menderita, atau dari perasaan marah yang justru akan memperburuk keadaan kita dan bahkan juga
keluarga, atau sekitar kita. Kedua, perkataan Allah kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Terhadap kelemahan yang diderita atau dialami oleh Paulus, Allah tidak memberi anugerah dalam bentuk menghilangkan kelemahan itu. Namun Tuhan menekankan kepada Paulus bahwa sekalipun ia mengalami kelemahan, namun Allah sudah memberi dia kasih karunia yang cukup, sehingga ia dapat menanggung kelemahan itu. Dari bahasa aslinya, karis, kasih karunia yang dimaksud adalah dalam bentuk topangan. Dengan demikian Allah tidak mengangkat kelemahan Paulus, namun Allah memberi topangan bagi Paulus untuk menanggung kelemahan itu. Dan topangan itu bukan topangan yang setengah-setengah cukup atau topangan yang hanya basa-basi, namun topangan yang memenuhi kemampuan Paulus untuk menanggungnya. Dari hal ini firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa sekalipun kelemahan-kelemahan kita tidak diangkat oleh Allah seperti permohonan kita kepadanya, bukan berarti Ia tutup mata dan tidak peduli kepada kita. Allah kita adalah Allah yang sangat peduli kepada kita dan juga kepada kelemahan maupun penderitaan yang kita tanggung. Namun bentuk kepeduliannya adalah memberi topangan. Seperti topangan seseorang yang sehat kepada saudaranya yang misalnya tak mampu berjalan sendiri karena stroke. Topangan Allah adalah topangan yang cukup, yang penuh, yang memberi kemampuan sepenuhnya kepada kita untuk mampu menanggung penderitaan itu. Itulah bentuk kepeduliannya. Ia bukan Allah yang secara pasif menontoni kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Ia adalah Allah yang aktif memberi kasih karunia, yaitu topangan bagi kita dalam menanggung kelemahan itu. Sehingga dalam bagian firman Tuhan yang lain dikatakan, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Artinya kita yang lemah terkulai, ditopang oleh Allah, sehingga tetap dapat bertumbuh dan berbuah bagi Allah dan sesama. Ketiga, jawaban Allah yang mengatakan, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Seringkali orang yang kuat dan berkelimpahan menjadi lupa daratan, artinya melupakan Allah yang menjadi sumber segala kekuatan dan kelimpahannya. Dalam diri Paulus, Allah tidak ingin itu terjadi. Allah ingin karena kelemahannya, Paulus sepenuhnya bergantung kepada topangan Allah. Itulah sebabnya Allah mengatakan, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dengan dan karena kelemahan yang ada pada dirinya, Paulus menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah, kebergantungan yang sempurna kepada kasih karunia Allah. Dengan demikian paduan antara kelemahan Paulus dan topangan atau kekuatan Allah menghasilkan pribadi Paulus yang bukan hanya tidak sombong, namun bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dengan cara itulah Paulus pada akhirnya mengatakan kuasa Kristus terus-menerus turun menaungi Paulus untuk memampukannya menanggung kelemahannya. Dan dari bagian ini firman Tuhan mengajar kita bahwa kelemahan yang kita tanggung bukanlah kutuk, bukan pula aib ataupun bentuk nasib sial. Kelemahan justru menjadi alat dari Allah untuk membentuk kita menjadi pribadi yang bukan hanya rendah hati, namun bergantung secara sempurna kepada Allah. Membentuk kita menjadi pribadi yang bukan hanya dekat dengan Allah, namun melekat dan hidup di dalam Allah. Paduan kelemahan dalam diri kita dan kasih karunia Allah yang menopang, menjadikan kita pribadi yang dinaungi kasih karunia Kristus secara terus-menerus. Akhirnya, sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mempercayai segala jawaban Allah atas doa kita. Jika kita memiliki kelemahan dan kelemahan itu tak kunjung diangkat oleh Allah, sesungguhnya bukan karena Allah tidak peduli terhadap apa yang kita alami. Ia adalah Allah yang peduli. Ia memberikan kasih karunia yang cukup, membuat kita mampu menjadi pribadi yang tetap bertumbuh dan berbuah, sekalipun di dalam kelemahan. Karena itu tetaplah percaya kepadanya, dan jalanilah hidup dengan sukacita dan bermegahlah dalam kelemahan kita, sebab di dalam kelemahan itulah kuasa Allah menjadi sempurna di dalam kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang peduli kepada kami.
Biarlah Roh Kudus mengajar kami untuk terus percaya dan semakin percaya kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menopang kami dan memberikan jawaban terbaik bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.